Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abi di channel YouTube saya, Abi Alif. Dan kali ini saya berada di Kampung Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Rumah sahabat saya kebetulan. Dan sahabat lama saya ini, kita akan belajar lagi budidaya kopi. Ini kecilan masternya, karena gua nol kalau bidang kopi. Wah, this is nice place guys. Jadi ini keindahan alam yang masih alami, natural. Gua berada di atas bukit, kita lihat view-nya. Kita akan berlanjut kali ini. Kita off-road. Ya sobat muda semuanya, kali ini saya ikuti perjalanan di hutan kopi Gunung Gemawang, Temanggung, Jawa Barat, dan bersama teman saya belajar lagi mengenai hutan emas hijaunya Indonesia yang tentunya menarik karena kekayaan alam ini hanya ada di Indonesia. Rempah-rempah dan berbagai jenis tumbuhan alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan saya beruntung sekali mendapat kesempatan ini bersama ahlinya, tentunya sahabat saya sendiri, yang berhasil membudidayakan kopi Temanggung rasa tembakau, kopi Arabica yang benar-benar spesial dan menjadi juara di berbagai bazar dan pameran di Jawa Tengah. Kopi ini sangat khas sekali karena memang berada di daerah kawasan petani tembakau yang beralih fungsi menjadi petani kopi. Dan rasa yang khas menjadikan kopi ini menjadi daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk para penikmat kopi, khususnya yang doyan merokok juga. Nah kebetulan kita terperosok di dalam karena pinggir jalan, karena memang jalannya sangat kecil sekali untuk berpawasan. Hari ini memang gua belajar, wah special time ini belajar. Sahabat semua lagi khusus untuk belajar kali ini. Hari ini belajar tentang hutan kopi sama Bapak siapa Pak? Siapa sendiri Pak? Pariono. Oh Bapak Pariono ini memang master suhunya, ini udah dari kecil hidupnya di sini, nggak pernah merantau, Pak. Semuanya dari kopi, pokoknya mulai dari dia di hutan aja hidupnya. Pak. Tuh kan. Tuh. Jadi memang wis netep lah, wis pokoknya ngono lho. Jangan dikira jadi petani itu susah ya. Memang kebanyakan kenapa petani gagal karena dia nggak tahu caranya, asal-asalan ikutin badire itu. Padahal yang namanya alam itu kita harus pelajari dalam-dalam, nggak bisa sembarangan. Ya Pak, terus toh? Nah, ora salah yo, kleru gurune setan. Tuh. Jadi semuanya harus belajar sama gurunya, karena dimanapun kita hidup itu harus punya guru, harus ilmunya tahu. Yang hasil itu belakangan. Kalau kita mengharapkan hasil tanpa kita tahu ilmunya, nah itu namanya keberuntungan. Dan tentunya lemon. Oh ini lemon Kalimantan. Dan tentunya tolabul ilmi wa tolabul rezeki. Ketika Anda punya ilmu, tentunya punya rezekinya. Keren Abi, kita ikutin terus. Iya. Iya benar-benar. Karena memang sudah nyaman dengan suhu sekian, ada layar sekian. Ya. Ini toh pohon apa sih? Nantinya jadinya iya.
gula aren. Gula aren, ini pohon gula aren. Nah, Ini yang itu sudah dipotong. ya tangga itu ya. Dan alpukatnya udah seperti itu. Kemarin katanya udah panen. Alpukatnya itu. Banyak. Itu alpukatnya. Ya. Gua nanam alpukat 2. Belinya emang mahal loh, alpukat itu. Mahal. 20.000 atau 30.000 gua. Satu pohon. Hilang nggak tanpa jejak. Modalnya Ditetak gua tanam pinggir rumah. bisa telepon. Dadal wong ling. Wah, kok. Kene seneng nandur, liyane seneng panen. Tak gelem nandur gembluk. Aduh. Begitulah kehidupan, guys. Ya, tapi itu hanya pindah alam. Jadi cuma dipindahin tempatnya gitu, cuman nggak ngomong. Akarnya rasa dibuangi. Oh. Kan akar-akar surat gitu kan dibuangi. Iya. Dikit. Ayo. Dan gampang ini pennya ya, dan cepet. Iya, dan cepat karena itu kan Akarnya rasa dibuangi. nah, jadi dia maksimal. Vitaminnya bisa dapat maksimal. Dari 2 kebun 2 kebun menjadi sekarang kurang lebih 9. 9 kebun. Udah dapat mobil 1, Udah dapat mobil 1, rumah 1, rumah 1 tingkat, 2 tingkat. alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. nggak terlalu capek kerja. Ya, dan nikmatnya hidup di hutan itu ya kita keluar keringat bisa tidur. Kalau lu hidup di kota kayak gua ini, mau tidur aja susah. Nggak tidur yang ada boros, nongkrong, ya kan, mabok. Sepatunya tinggal dah. Oh, tinggal loh. Jadi gitu. Oke, kita akan next review. Pohon cengkeh itu musuhnya cuma 1. Namanya kayak ular. Ya, ulat pohon. Tapi semprot udah mati karena sudah ada penemuan. Nah, jadi udah bisa dikembangkan. Terus dari hasilnya sendiri apa, Lek? Harusnya biar maksimal ngono. Yang jelas pemupukan kandang ya kalau ada. Ya, ini Pemupukan kandang. awal sekali. Ini awal sekali. Ya, ini alhamdulillah hidup. Ini Oke, kali ini kita benar-benar di hutan. Ini lebih posok lagi, jadi kita lebih puncaknya lagi. Ini udah akhir batas puncaknya loh, guys. Puncak gunung. belum bro. Ini baru. Oke, guys, jadi sudah azan zuhur dan kita tadi udah sampai pelosoknya gunung ini. Nah, jadi sampai pelosoknya gunung ini, ya kan? Dan apa namanya? Kita sudah dapat bibit-bibit kopi yang berkualitas gitu. Yang memang dari alamnya, kita dari gunungnya langsung saya ambil bersama sahabat saya tadi. Ini sahabat lama saya, teman main dulu kecil, teman SMA. Dan kita berada di apa namanya, lereng-lereng gunung ini. Ini gunung-gunung ini sono sampai Purworejo, Sukorejo, ya kan, semuanya memang benar-benar bukit antara gunung-gunung. Dan ya, pembelajarannya sudah cukup banyak, ilmu yang saya dapat, alhamdulillah, barakallah. Semoga bermanfaat dan saya bisa praktekkan maksimal, dan juga tentunya nanti bisa menghasilkan ya, seperti itu, guys. Harapan saya suka nanam, saya ingin bertanam, tanam. Wush, gila, ini besar sekali, guys, yang gua dapetin, guys. Ini nggak tanggung-tanggung, ini bawahnya aja gimana nih, taruh buri ya begitu. Nah, gitu, luar biasa sahabat saya, keren. Ini kita akan coba tes di sini, nanti kita akan pesan selanjutnya bibit-bibit sekalian. Baik sahabat petani Indonesia, kita berkebun kali ini temanya, dan masih barengan gua Abi di channel YouTube Kawah. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi bersama suhunya. Ini memang benar-benar anak kebun masalahnya. Jadi kali ini kita berada di kebun kopi di Bukit Tinggi di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Nah, memang di sini terkenal dengan pertama tembakonya, yang kedua dengan kopinya, dan itu merupakan hasil bumi yang paling pokok di sini. Selain itu hanya seperti albasia atau sengon, karena di sini juga banyak pabrik kayu lapis, ya kan? Banyak sekali di sini. Untuk tembakau kan Ya.
lereng Sumbing. Nah ya, lereng Sumbing ya, tapi termasuk Bisa bagian dikatakan untuk Temanggung ya. selatan ya. Untuk Temanggung Selatan. Jadi Utara itu kopi sama rempah-rempahnya. rempah-rempahnya. Jadi seperti itu. Memang kawasannya kita berada di perbukitan dan pegunungan. Alhamdulillahnya Juga petani juga. Kita taraf hidupnya naik. Ya. Nah, Dari kopi rempah-rempah itu ke masyarakat. Nah, kita sudah nggak perlu merantau, nggak perlu apa. Nggak perlu merantau ya. Jadi tinggal panen. makanya jangan heran kalau Anda lihat lewat di kota Temanggung, sepertinya sepi dan banyak hijau, tumbuh-tumbuhan semuanya. Bahkan kotanya aja terlihat kecil ya bro. Tapi ternyata mereka semuanya di hutan, karena semuanya lahan-lahan ini hijau semua, lebih sebagian besar saya kira gitu loh. Dia menjadi kota terbersih se-Jawa Tengah atau se-Indonesia, saya kurang tahu, tapi seperti itu intinya. Ini mereka kalau apa memanen aren di hutan. Oke guys, jadi kita sudah berada di penghujung ini. Dari penghujung karena di sini sudah ada sungai juga, mau cari selokan. busuk males ini. Ya. Cari yang gampang. Nanti kita pulangnya repot lagi, muter-muter kayak baikon. Busuk. Oh guys, ini bener-bener. Nah, tapi aku seneng ini bro, untuk keringet turu enak. Kalau aku nang kono ora tau turu lho, tolong dino pisan lho lek turu lek. Bayangke kowe. Hah? Mikir muter lho. Nah, ini gampang tenan pun. Pas musim panen toh. Biasanya kan kita tinggal manen ulang toh. Nah, tenang gitu. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya di sini panennya pun kita bisa tebasin, artinya panen mentahan aja bisa yo. Panen pohon bisa. Nah, kita nggak sanggup kalau untuk panen sendiri karena banyak naik turun bisa. Ya, jadi di sini pengepulnya juga sudah banyak. Untuk Penebasnya banyak. Tapi kalau untuk perawatan memang sengaja kita rawat sendiri. Ya, karena biar maksimal. Apa tujuannya kita tahu. Kita tahu mana yang kurang, karena kita yang namanya tumbuhan itu kita harus tahu benar-benar karakternya. Oh ini seperti ini. Kalau panen kita harus dikerjakan karena nggak sanggup juga. Ya, benar. Bayangkan aja nanti. Kalau penting mah gampang. Penting mah gampang. Kadang-kadang kita malah nggak ngambil bro. Kita untuk panen. Hanya orang-orang Langsung. kebun kita cari tenaga panen. Ya seperti itu guys, cari tenaga langsung panen. Justru kita lebih senang ngerawatnya. Itu gua juga seneng nanamnya ya, bantu. Pilek ini sendalek ini. Hanya harusnya sepatu boot. Salah. Wis salah konsep kok. Arek dolan nang mall wae. Kaya blonjo nang pasar Senen kon go gembel yo malah kok cakuliahan arek copet. Masuk jendeng. Wis ganteng cek mulai dandanan iki lho. Cah. Hey guys, perjuangan kita untuk dapetin pohon bibit kopi yang benar-benar bagus, benar-benar dari alam, dan ini yang benar-benar alami. Ini karunia Tuhan ya, bukan buatan manusia loh, ya kan? Bibitnya aja karunia Tuhan ini, dan gratis. Bukan kaleng-kaleng guys, bibit yang gua ambil di sini. Coba bayangin aja nih, aku nak mecah mana? Kalau kita beli berapa satu? Wah, dan masih kecil-kecil guys. Kita ambil yang gratis aja, yang gratis makanya kita sepatunya ya, gitu guys. Lebih enteng, ya pinter toh. Nggak sepatu gitu. Sepatu larang-larang kurang nyeblok gitu anduk. Jadi lebih larang kopi ini. Ono lebih larang kopi ini karo sepatu nelek anduk. Oh, gila guys. Jadi guys, gua sekarang lagi ngikutin sahabat gua. Kita cari bibit-bibit. Jadi memang bibit-bibit kopi itu adanya di seperti ini, pinggir-pinggiran. Ya, Le, ini kan tukulan ya? Iya. Ini tukul. Kita nggak mencuri juga ya. Ya, jadi memang tukulan. Jadi ini bibit alami, bukan setekan, bukan tanaman loh. Saya cari bibit. Artinya mungkin lebih berkualitas ini ya, Bro. Iya. Nah, daripada sing anu. Fresh sekali. Nah, ini kan fresh. Jadi memang dia Kari yang fresh. terus akarnya memang sudah jadi akar.
Ya balik. Oh, ini. Kita petik guys. Oh. Kita coba petik guys. Ternyata berat. Untuk yang ukuran segini aja. Segini berat guys. Ikan. Ini mungkin bawahnya. Oh. Ini untuk masa depan. Ini sama aja itunya 1 kali tanam ini. 1 kali tanam, 1 kali nyetek ya, tinggal perawatan, kasih sayang namanya. Jadi Anda tahu karakternya. Oh, anak ini butuh pelukan. Ini bukan makan loh. Kalau makan kalian kasih makan tiap hari. Ini nggak tiap hari kopi itu. Selain itu bro. Besok tak man. Lumayan dalam. Wah, nyobrok gitu bebas mau sandal, sandal. Oke guys, jadi kita sudah berada di penghujung ini. Di penghujung karena di sini sudah ada sungai juga. Mau cari selokan. busuk males ini. Cari yang gampang. Nanti kita pulangnya repot lagi, muter-muter kayak baikon. Busuk. Oh guys, ini bener-bener. Nah, tapi aku seneng ini bro. Untuk keringet turu enak. Kalau aku nang ora tau turu lho, tolong dino pisan lho lek turu lek. Bayange kowe. Hah? Mikir muter lho. Nah, ini gampang tenan pon. Pas musim panen toh. Biasanya kan kita tinggal manen ulang toh. Nah, tenang pokoknya. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya di sini panennya pun kita bisa tebasin, artinya panen mentahnya bisa yo. Panen pohon bisa. Nah, kita nggak sanggup kalau untuk panen sendiri karena banyak naik turun bisa. Jadi di sini pengepulnya juga sudah banyak. Untuk penebasnya banyak. Tapi kalau untuk perawatan memang sengaja kita rawat sendiri. Ya, karena biar maksimal. Apa tujuannya kita tahu. Kita tahu mana yang kurang karena kita yang namanya tumbuhan itu kita harus tahu benar-benar karakternya. Oh, ini seperti ini. Panen kita harus dikerjakan karena nggak sanggup juga. Ya, benar. Bayangkan aja nanti kalau penting mah gampang. Penting mah gampang. Kadang-kadang kita malah nggak ngambil bro. Kita untuk panen. Hanya orang-orang langsung. Kita cari tenaga panen. Ya seperti itu guys, cari tenaga langsung. Panen. Justru kita lebih senang ngerawatnya. Itu. Gua juga senang nanamnya. Bantu. Jelek ini sendalek ini. Hanya harusnya sepatu boot. Salah. Wis salah konsep kok. Arek dolan nang mall wae. Kaya blonjo nang pasar Senen kon go gembel yo malah kok cah kuliahan arek copet. Mosok jendeng. Wis ganteng cek mulai dandanan iki lho. Cah. Oke guys, perjuangan kita untuk dapetin pohon bibit kopi yang benar-benar bagus, benar-benar dari alam dan yang benar-benar alami. Ini karunia Tuhan ya, bukan buatan manusia loh, ya kan? Bibitnya aja karunia Tuhan ini dan gratis. Bukan kaleng-kaleng guys, bibit yang gua ambil di sini. Tuh bayangin aja nih, aku nanti mecah dulu. Kalau kita beli berapa satu? Wah, dan masih kecil-kecil guys. Kita ambil yang gratis aja, ada yang gratis makanya kita sepatunya gua. Gitu guys. Lebih enteng. Ya, pinter toh. Nggak sepatu gitu. Sepatu larang-larang gurung nyeblok gitu anduk. Jadi lebih larang kopi ini. Ono lebih larang kopi ini karo sepatu lelek anduk. Oh, gila guys. Setelah dipelajari, ternyata dihitung dan diutang-utang di Tumpang Sari dengan pohon sengon lebih banyak kerugian, tapi ya apa hampir selisih kerugian, tapi kita harus menunggu lama. Hitung-hitungannya rugi lagi kan, rugi waktu lah. Waktu juga hasilnya itu harganya yang jelas. Harganya karena dia terlalu banyak persaingan. Dan memang sepertinya sudah banyak permainan, dan memang padahal kalau dihitung hutan kita itu setiap tahun itu
berkurang 2000 hektar. 2 juta atau 2000 hektar. Itu menurut penelitian. Ini jantung bumi kita, paru-paru bumi kita itu kehilangan seperti itu, guys. Dan yang nanam sama yang panen lebih banyak yang panen. Tapi kenapa harganya bisa semurah itu? Tentunya banyak faktor, mulai dari lapangan, pasar, dan sebagainya. Yang pastinya karena memang operasional untuk tanam pohon itu operasionalnya sangat tinggi. Sayangnya kita nggak bawa minum, nggak apa-apa. Kalau tinggi lah. Tenang loh, masa nggak ada tumbuhan hutan yang bisa kita minum? Nah, mau makan capek ada, guys. Kalau nggak bawa minum biar tambah moncos lambe nih. Dari 2 kebun menjadi sekarang kurang lebih 9 kebun. Udah dapat mobil satu, rumah satu tingkat 2 tingkat. Alhamdulillah. Ya, dan nikmatnya hidup di hutan itu ya kita keluar keringat bisa tidur. Kalau lu hidup di kota kayak gua ini mau tidur aja susah. Nggak tidur yang ada boros, nongkrong ya kan, mabok. tinggal dah. Tinggal loh. Jadi gitu. Oke, kita akan next review. Nah, kita sampai di lokasi yang ketiga alias yang terakhir nih. Karena kalau dilanjutin panjang kali lebar kali tinggi. Banyak jadi yang review. Tapi memang setiap ladang beda karakter dan setiap pohon juga beda ciri. Kan lumayan ya. Bagus. Nah, ini bagus nih kelihatan. Ini sama ini beda. You know that. Kopi kita asli Indonesia, Temanggung, Jawa Tengah, menjadi penyumbang kopi terbesar bagi pecinta rokok. Mana? Oh, sampai tuh sana Sukoharjo loh, guys. Itu Sukoharjo sama dia lahannya banyak kopi dan hutan. Cengkeh ya. Punya Pak Harto ada di sana. Oh, Pak Harto mah jangan tanya. Pak Harto jangan tanya, dia di mana aja ada. Di Boyolali ada, di Bogor lebih banyak lagi. Jadi ini podo jenis apa, Lek? Beda jenis. Nah, jadi kita lihat ya jenisnya. Karakternya kan beda. Karakternya beda. Ini nanti kalau sudah tua, wah ini dari sini sih rapat sini semua. Rapat. Karena ini kan mengembang besar toh. Mengembang besar. Paling enggak segini nanti. Tapi ini gitu. Rapat nanti. Jadi ini pun hijau seperti ini malah bukan tua, tapi padahal kelihatan tua ya. Tapi ternyata ini masih muda sekali. Masih muda sekali. Oh, itu masih air, kita lihat tuh. Enggak apa-apa kita masih air ini. Gua kira sudah berotot itu sudah sudah tua, tapi ternyata itu masih muda. Ini masih muda sekali, guys. Masih sekitar aku nanti kuku 5 bulan. Nah, ini sudah mulai ada isinya. Kita lihat. Masih air ternyata. Segini aja masih air loh, guys. Jadi lo bisa bayangin kopi Temanggung itu bisa lebih besar lagi, padahal ini cangkokan ya, stekan ya. Stekan. Ini cengkeh ini kalau udah nanti musim, wah. Nah, cengkeh ini. Nah, cengkeh aja ya. Padahal cengkeh itu yang dipanen hanya buahnya. Daun apa bunga ya? Bunga itu sih, teh. Berarti ya bunga cengkeh. Bunga toh? Bunga nih so. Bunga. Bunga enteng lho, Lek, jane. Wah, ya enggak bunga kan nanti jadinya apa ya? Oke ya. Jadi tetap gerombol ngene kalau kopi ngono. Satu pohon ini paling 4 kilo 5 kilo. 4 kilo 5 kilo. Kecil segini. Nah, kecil segini ini kecil segini sekitar ukuran 3 meter. Ya, 3 meter 4 meteran kecil. Jadi masih ya 300.000. Ya, 300.000 satu pohon, 400 karena 5 kilo. Berarti 1 kilonya gocap. Kita punya 50 pohon kan udah lumayan. Ya, 5 kilo ya berarti ya. Itu kan yang masih kecil. Ya, dan cengkeh ini sama. 1 kali tanam nggak usah perawatan kan? Jadi 1 kali tanam modal. Bibitnya bisa gratis. Kalau bibitnya harus bayar. Beli. Oh, pembibitan. Tapi cengkeh apa? Karena kita belum pernah mencoba untuk dikembangkan. Kita dikembangkan. Coba tumpang sari. Ya. Tumpang sari. Jadi sekarang sudah banyak yang membibitkan cengkeh ya. Tak terus pohonnya itu dia nggak ada hama ya, Lek? Mana saya sih? Ya, itu seperti bisa dikendalikan namanya. Namanya bisa dikendalikan, artinya sudah banyak penemuan. Kayak apa macam kayak ini. Ulat, oh, hamanya ulat ya.
Pohon cengkeh itu musuhnya cuma satu, hamanya kayak ular, ya, ulat pohon. Tapi semprot udah mati karena sudah ada penemuan. Nah, jadi udah bisa dikembangkan. Terus dari hasilnya sendiri apa lek? Hasilnya biar maksimal ngono. Yang jelas pemupukan kandang ya kalau ada. Ya, Pemupukan kandang. Awal sekali. Ini awal sekali. Ya, ini alhamdulillah hidup. Ini Profil kan gua tinggal gede ki. Jadi sobat muda semuanya, ini tunas baru. ini baru tanam, baru tumbuh tunasnya. Baru tumbuh tunas. Artinya ini sudah 180% dah Hidup nanti. Nah, kalau udah hidup gitu enak. Udah tinggal kita biarkan aja. Jadi memang idealnya pohon kemukis ini bersama pohon mahoni untuk inangnya. Lebih kuat dia nanti kan Lebih bisa kuat ke atas terus. Ya, terus dia ini apa namanya? Iki iso di daerah kan iso enak ya kulitnya ya. Ngupasnya enak kayak tadi susah kok ini. Nanti kalau kita mau ada untuk ditanam kembali, enak karena ini kulitnya sendiri dan agak tebal, jadi kita bisa silet di luar dan masih hidup. Ini awalnya sekali seperti ini guys. Jadi buat teman-teman, ini tadinya nanamnya pilih sepirang senti ini. Jadi lu 2 batang berarti. Kalau saya sih sebenarnya pakai 1 stek, yang ditanam itu 1 ruas. Ini satunya 1 ruas. Kalau ini yang ditanam berarti 1, 2, 3, 4, kemungkinan 5 ruas ini. Ini 5 ruas. Kalau saya biasanya pakai 3 aja kadang-kadang. Yo. Siji ngono ora urip. Kalau 1 itu ya gimana ya? 50-50. Nah, kita coba pakai 2 supaya nanti. Yo. Kalau akar yang satu paling bawah busuk, yang ini ada yang hidup mati. Ya, benar-benar bisa hidup ya. Nah, ini yang sudah nyata hidup ini. Yang sudah nyata hidup. Ini penamaan berapa bulan, Bro? Ah, ini musim penghujan kemarin, awal musim penghujan. November ya. Awal November rain, you know that. Jadi awal. Tapi kita nanamnya pun ada waktunya. Kalau seperti ini musim penghujan, tanahnya udah terlalu basah. Udah terlalu basah, gembur, kemungkinan dia akan gampang membusuk. Artinya kalau kita nanam harus di awal musim penghujan, kalau enggak di akhir musim penghujan, tapi setelah itu kita harus siram. Iya benar, kuncinya. Karena ini tanaman berair, tapi kalau terlalu banyak air gampang mati. Busuk. Ya, jadi gitu guys. Jadi tips buat sobat muda semuanya, jadi tanaman kemukus ya, itu tidak boleh banyak air dan tidak boleh kekurangan air. Artinya Anda harus berada di awal penghujan atau akhir penghujan tapi lo siram. Jadi seperti itu. Nah, jadi biar hidup dulu itu. Nah, ini kembali lagi back to coffee. Karena nggak ngopi nggak enak kata Mbak Marijan. Ya. Bangun tidur lagi, ngopi lagi. Ini masih muda dan pohonnya sudah seperti ini, dan ini masih bisa besar lagi. Ini baru kok Bro, baru 5 tahun ini, 5 tahunan. 5 tahun terus iki buahnya bisa besar lagi. Jadi artinya kalau segini aja ini udah dilihat bisa berapa kilo nih? Ini sekitar 3 kilo. Jadi ini segini 3 kilo 4 kilo loh guys. Ini baru segini. Loh, bisa bayangin. Lo kalau ngitung-ngitung pasti pinter deh. Apalagi ngali-ngaliin, ya kan? Yang susah kan pembagian. Bagi sama bapak, bagi sama ibu. Lo nggak bisa kan? Nah, kita ambil rata-rata di kisaran 23.000. 23.000 1 kilonya untuk kopi. Semua jenis kopi atau kopi yang sama, spesial? Robusta semuanya. Robusta semuanya ya. Kita kalau Arabica untuk kayak hijaunya kopi apa kayak? Sama. Kok sama? Cuman kok Temanggung yang di sini nggak bisa, untuk di Arabica nggak cocok. Kita dicoba Arabica, ternyata yang cocok daerah Temanggung, lereng Sumbing. Lereng Sumbing, jadi dataran tinggi. Nah, jadi kalau kita robusta yang untuk di gitu. Bukit lembab. Oke, jadi itulah bukit-bukit lembab, jadi cocoknya robusta. Nah, kalau di dataran rendah pilih dataran rendah sama kopi robusta ya. Lembab ini termasuknya. Nah, untuk pengairan sendiri lek kurang air ngono piye kira-kira? Kita pasrahkan sama alam ya. Karena dia sudah mau musim pengering ya bisa ya lek ya. Ya karena alam kita kan alam yang subur kan. Artinya antara musim penghujan sama kemarau kan seimbang. Ya benar. Kita biarkan aja. Nah, ini penyakit orang ini gini. Ini enggak ini. Enggak ya. Ini kan sing sok. Ini dibuang aja udah selesai. Kian kaya sing nempot ini masih bisa dibudidayakan. Memang harus kalau kita lihat seperti ini kita buang. Ya, jadi karena kan enggak terlalu ini juga. Ya, jadi tidak terlalu mengganggu, tidak mematikan artinya kan. Wah, ini kan seger semua. Ini kalau di bawah
Nah, lumutan udah biasa ya. Wah, malah bagus. Seger. Bagus gitu ya. Karena dia menyimpan air di batang. Itu guys. Masih dalam pencarian bibit-bibit unggul bersama sahabat saya ingin dikasih kado nih. Oleh bibit-bibit unggul dan juga dikasih ilmunya. Nah, ini soal kopi sih boleh belajar gua. Soal yang lain kita bisa sharing. Ini sama tanaman yang lain bisa lihat ke sini langsung. Jadi buat sobat muda semuanya jangan takut, kita belajar karena ilmu itu harus dibagikan. Ilmu itu nggak boleh bayar, bro. Ya boleh sih, tapi maksudnya sayang karena bayaran di dunia itu nggak senilai dengan apa yang Anda dapatkan di akhirat nanti. Nah, makanya Islam mengajarkan sampaikanlah walaupun satu ayat. Kan begitu Pak Bro? Nah, itu guys. Dan saya juga tidak akan pelit ilmu kepada sobat muda yang ingin belajar bersama saya. Apa yang saya tahu saya bagikan. Tenang saja gitu. Yang pasti semangat Anda. Kita beli lahan yang murah, kosong murah, ya kan? Nanti kita tanam, insya Allah nanti 3-4 tahun kita beli lahan itu akan kembali lagi. Pokoknya seperti itu. Pada prinsipnya guys, jadi kita memang belum ada mau sama sekali. Ya, paling kita sebenarnya bisa mulai dari sewa lahan ya bro. Enggak sih? Sewa lahan, cuman kalau di daerah kota kan tetap nggak bisa lah. Oh iya benar. Kita harus terjun ke daerah desa-desa yang iya pegunungan. Kalau kopi ya harga tanah, harga sewanya beda. Di sana sewanya untuk bikin. Nah, untuk yang di daerah kurang lahan sebenarnya tadi bro, kemukus sama panili aja. Terutama panili bisa dipot, ya kan? Bisa di samping rumah. Ya. Itu loh maksudnya aku arek nanam gue. Panili dan kemukus. Karena terus apalagi kalau panili kan harus serangan fajar yo. Iya. Nah itu lebih dekat lebih baik yo. Kalau di daerah perkotaan mungkin rawan dicuri ya. Kalau di sini mah nggak ada yang namanya mencuri. Oh no. Adanya. Semuanya punya. Karena semuanya punya dan ini pasukannya. Alhamdulillah mungkin nggak ada yang kekurangan. Ya artinya ada yang mangas lek. Nggak ada yang mangas wis. Kendali wis ngono ki lho lek. Mulane buat sobat muda ketika saudara Anda sejahtera tentunya dia tidak akan mengganggu Anda. Ya kan? Kuncinya seperti itu. Makanya sejahterakan saudara-saudara Anda lingkungan. Jadi biar dia menemukan jati dirinya, maka kalian tenang. Itu guys. Aduh, belum saking pendeknya. Pokoknya guys, gua kepala kejedot. Wasem. Pokoknya kan enak dipanen. Enak. Panen ya berdiri, kita tinggal berdiri. Ya kita di apa namanya? Bawahnya dikasih kayak terpal gitu. Terpal nanti panennya tinggal di ketoi. Bawain aja sama dipotong-potong. Cepat kita 1 hari panen itu bisa mendapatkan sekitar kurang lebih berarti apa mitili ngono nang kono ya? Tetap di sini. Oh, di sini. Cuman sekalian dipotong. Sekalian dipotong. Sekalian mitil. 1 hari panen itu 1 orang bisa sampai 4 kintal, 5 kintal karena memang kita kan panennya cepat. Ya, 1 kintal itu 50 kg ya. 1 kintal. Ya. 100 kg. 1 karung 50 biasanya dapat 8 karung. 8. Jadi gitu guys. Kalau untuk pekerja biasanya 1 karung itu 30.000. Ya. Nah, kalau dapat 8 karung kan lumayan 8 kali 3. Ya. Berapa itu bro? 8 kali 3 24 guys. 240 1 hari kerja ya, lumayan itu kan. Ya. Tapi kita bisa menolong yang punya juga. Benar. Itu. Tuh. Jadi udah jelas ya hitung-hitungannya guys. Nanti bisa ditanyakan. Gua juga tadi nggak dengar soalnya. Ngomongin sambil jalan nih guys. Sambil cari bibit kopi yang memang benar-benar alami dan best. Nah, kayak barti gitu loh. Barti tikus rai kan nyet di babat-babat itu. Iya. Berarti udah oke. Telatih. Tapi rabu penguji. Tenang. Hak cuk belek. Hak. Sao nompak tuh nih. Kecilian misalnya ya. Iya. Podo aja ini cuman nunggune sih gitu. Iya. Wah iki kat iki semene kuwi kan kopi kabeh. Ijo-ijo kuwi. Oh iki kopi kabeh. Iya. Oh. Cilik to. Nah, tapi kan kuwi sih guys. Setahun meneh. Setahun tetep 3 bulan meneh kan piro to dhuwur. Nah, engko pas wong babat. Iki babat kabeh. Soalnya sudah butuhke kopi cilik. Ya bener-bener. Wis jadi mungkin
Tapi nek ndak ono kan sing bibit ki kopi ngono. Nah, ini ora dijual bibit kopi lah. Iya, ya kan? Ini kan bibit kopi. Nah, ini adalah bibit kopi yang aslinya kecil ya. Ini awal, tapi memang bentukan alam ini ya. Ya ini itu kan dari kopi yang rontok kemarin, yang kemarin lah. Kopi yang rontok kemarin ya, hasilnya jadi seperti ini dan seperti ini. Kalau di Temanggung nggak ada yang jual, mungkin tempat lain ada, tapi nggak ngerti lah. Nah, mungkin pasarnya pasar online, tapi ya karena orang sini tidak membutuhkan dan nggak ke situ. Iya. Bukan ke pembibitan. Bukan ke pembibitan, karena kita fokus ke panen. Udah bayangin guys. Nah, pembibitan sudah nggak perlu, tinggal entres ya, setek. Nah, entres aja. Masih. Minta aja ke tangkap. Nah, itu guys. Jadi sudah nggak fokus pembibitan, kita nyari. Makanya nih kita berada di benar-benar hutan. Ini berhutani Kabupaten Temanggung mungkin ya. Nah, tapi bisa juga di punya apa Pemda lain, karena beberapa Pemda di luar itu kadang-kadang sudah nggak punya lahan. Seperti itu guys. Oke, next kita lanjut perjalanan dalam pencarian bibit kopi yang super. Kita lihat ya. Nah, sambil kita lihat ke arah mana, arah mata angin menuntun kita guys. Nah, oh, ini sambil menunduk ya, sambil menunduk guys. Ini saya tanam di samping-sampingnya ya. Cilik-cilik guys. Ora apa-apa, pinggir tanam pinggir jalan apa. Aku lahan oke lek. Cuman tinggal apa? Kan sing masalah kan cuma nek ketik cilik kan nunggune nyetek kan suwe. Iya, sing cilik mah engko ke depan wae. Sing Tetep ditanam wae ora apa-apa. tetap ditanam, tapi kuwi nggo sampingan ngono lho. Iki nengke wae itu. Iya. Ana pupuk sithik-sithik kayak ini. Iya. You know that. Kopi yang benar-benar dari hutan loh guys. Ini akar-akarnya utuh kita ambil. Nah, ini memang utuh kita ambil untuk pembibitan. Loh guys, loh tak bongkok. Apa ini? Nongko ya. Bukan kopi. Kopi guys. Ini enteng banget. Gini aja, abot guys. Oke, gini. Segini aja berat guys, berat. Loh, pohon segini. Cuh, angkat ya. Nah, jadi ini kopi lanang itu bedanya dia Satu buah, satu ini bundel. Ini enggak dua, tapi satu. Ini nggak banyak kayak gini ya, rangkul Nah, itu setiap satu ini jarang, makanya nanti pas panen itu dipilih nanti dia. Oh, Ada pemilihannya. Ini kopi lanang ini. kok iso? Dua apa nih sih? Ini kan satu toh. Oh. Satu. Oh, iya. Satu. Ini kan dua ini. Oh ya benar-benar. Dua ini kan dua. Nah, kanan dua. kiri. Berarti lanang wedok iki. Nah, ini kopi lanang Oh namanya. iya. Jadi guys, Mungkin rasanya beda kalau untuk pengamat ini gua baru tahu nih ya, ada kopi lanang alias laki-laki dan juga kopi perempuan yang cewek. Dua. Yang dua itu, yang cewek itu yang dua. Pada umumnya seperti yang kebanyakan. Jadi ini pejantan guys. Jadi dia memang satu butir full. Satu Butir full. Biasanya Jadi, satu ini toh. nah, satu biji. Satu ini paling ada satu. Oh. Ada yang enggak ada. Jadi satu gerombol ini biasanya ada satu laki-laki ternyata. Yo. Nah, Nah, itu dipilihin itu menjadi grade super ya. Super A. Nah, super A. Jadi Telaten. kan ada grade A tapi juga ada grade super. Nah, jadi milihin kopi yang super itu very nice. Sekarang wis ora duwe. Nah, sekarang sayangnya udah habis buat beli mobil kemarin, Habis dijual buat semua. mobil. Tinggal nanti lagi beli apa lagi bingung. Jangan beli apalagi bingung. Jadi gitu guys, jangan lihat mukanya pumblas, blasem. Yang penting hasil. Yang penting hasilnya Dan gitu. kita pun santai rasanya, cuman gini-gini aja. Hasilnya santai dan kita pikirannya tenang. Beda Hasilnya kalau kita santai. memang kerja dengan dituntut waktu, time dan overload, artinya itu kasih otak kita.
kita bisa piknik, Nah, kita piknik. tinggal apa kita Sama keluarga main ya kan. investasi Iya. lumayan. Makan kita sebenarnya simple, sehari 1 piring 3 piring cukup ya kan. Itu aja. Yang banyak itu ya pengeluaran yang di luar yang tidak terbuka, itu doang, beres ya kan. Oke, dan tapi kita terus eksplor kita. Ini udah lama kita nggak eksplor di sini, udah 10 tahun yang lalu sekitar ya gitu. Dan dulu Udah. pun belum ada seperti ini. Dulu kita sejak zaman sekolah ya kan. Saya Sekarang udah tua-tua ya kan. Enggak sih, sebenarnya gua masih muda bro, dukem terus kok. Dan Gitu. dulu nggak pernah kepikiran untuk menjadi petani. Ayo, nggak ada tujuan, cuman ternyata hasilnya sangat lumayan. Warisan bapak juga sebenarnya. Jadi saya pun sudah mencoba berbagai bisnis waktu dulu di kampung. Kata Pak Winko, kepala sekolah, nah lahir di sini harus besar di sini, tapi memang bukan jalan saya. Akhirnya saya harus kesasar ke tempat yang saya benci, Jabodetabek gitu guys. Oke guys, jadi sudah azan zuhur dan kita tadi sudah sampai pelosoknya gunung ini. Jadi sampai pelosoknya gunung ini ya kan. Dan apa namanya, kita sudah dapat bibit-bibit kopi yang berkualitas gitu, yang memang dari alamnya. Kita dari gunungnya langsung saya ambil bersama sahabat saya tadi, ini sahabat lama saya, teman main dulu kecil, teman SMA. Dan kita berada di apa namanya, lereng-lereng gunung ini, gunung-gunung ini sampai Purworejo, Sukorejo, ya kan, semuanya memang benar-benar bukit antara gunung-gunung. Dan ya, pembelajarannya sudah cukup banyak, ilmu yang saya dapat alhamdulillah barakallah, semoga bermanfaat dan saya bisa praktekkan maksimal, dan juga tentunya nanti bisa menghasilkan ya, seperti itu guys. Harapan saya suka nanam, saya ingin bertanam, tanam, gila, ini besar sekali guys yang gua dapetin guys. Ini nggak tanggung-tanggung, ini bawahnya aja gimana nih, taruh buri ya begitu. Nah, begitu luar biasa sahabat saya, keren. Ini kita akan coba tes di sini, nanti kita akan pesan selanjutnya bibit-bibit sekalian. Jadi sobat muda, saya udah siap-siap mohon pamit. Dan ini kita udah masuk hutan, naik gunung, turun gunung, perengan, unggah, waduh, keren banget, keren. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ternyata kita sudah selesai dalam penanaman bibit kopinya. Kita lihat, nah, tapi masih kurang, ini masih kurang ke atas lagi, baru sekitar berapa pohon tadi ya, kurang mungkin 80-an. Seperti itu guys, terima kasih banyak udah nyimak video saya. Kita explore lagi, kita akan belajar lagi tentunya bersama ahlinya. Terima kasih banyak dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.